Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Minggu 13 November 2022, Pekan Biasa yang ke-33. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 21, ayat 5 sampai dengan ayat 19. Ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang untuk memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Karena kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, penganiayaan dan persekusi kepada kaum minoritas di suatu negara biasa terjadi dan sering dijumpai. Fanatisme agama seringkali menjadi pemicu untuk membenarkan tindakan kekerasan dan intoleransi. Hampir semua agama mayoritas cenderung mereka mempunyai hak lebih atas kaum minoritas. Sebaliknya, kaum minoritas seringkali merasa pada pihak yang teraniaya. Lepas dari semuanya itu, setiap umat beragama dipanggil untuk setia
mempertahankan imannya, baik dalam situasi damai maupun di tengah ancaman dan persekusi. Dalam bacaan Injil, Yesus memberikan peneguhan kepada murid-Nya jika terjadi penganiayaan dan persekusi kepada mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Karena kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Yesus memberikan jaminan kepada para murid-Nya. Jika mereka setia dan janji Yesus itu sudah terbukti, tidak satu pribadi pun mati sia-sia karena membela imannya. Begitu banyak martir bersukacita di surga karena mereka telah memenangkan sebuah perlombaan iman. Iman orang benar berbuah mahkota di surga. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah iman kami di tengah tantangan dan ancaman. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.